Ya. Kemudian tadi ada konsep-konsep makan juga, ya, makan, bagaimana makan itu kita atur jangan sampai kenyang, ya, dan seterusnya. Lalu kita masuk yang kedua, Bapak sekalian, berkaitan dengan esensi dari manusia itu sendiri. Ya, manusia itu kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kita diciptakan Allah dari tanah, ya, tin, ya, tin maksudnya campuran antara tanah dan air. Ya, jadi kayak tanah liat itu kan tanah dan air. Jadi di situ ada komponennya, ya, makanya kalau pelajarannya bagi saya pribadi, ya, itu subhanallah, ya, ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan imunitas itu adalah dengan cara apa? Ya, air itu, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kata Allah. Bagaimana air itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, ya, dan itu sudah banyak penelitian tentang itu, ya. Itu yang pertama. Jadi salah satu caranya gimana? Ya, minum air aja, ya, air-air yang, kalau saya lebih memilih air-air yang ber-pH seperti air zam-zam kalau ada, ya, atau air-air yang pH-nya netral. Dan kalau lebih baik lagi, ya, itu air-air yang, nggak tahu kalau di Australia, ya, air-air yang tidak dimasak, gitu kan, air-air alam, spring water, gitu kan, yang sehat, itu langsung diminum. Kalaupun Anda mau minum, itu tidak diolah dulu atau tidak dipanaskan, karena itu akan merusak sebenarnya, ya, merusak sebagian dari bahan-bahan yang ada di situ. Jadi air yang baik itu air yang apa? Ya, air yang tidak dimasak, gitu. Caranya gimana? Ya, di water treatment, ya, diolah. Mungkin kalau di sana sudah ada sumber-sumber air dari ledeng atau pam sana, ya, itu saya nggak tahu lah. Tapi kalau di sini kan masih bisa, ya, kita buat air dari sumur-sumur, gitu kan, kemudian diolah dengan menggunakan water treatment, langsung diminum, airnya juga bisa. Begitu yang saya minum di rumah, ya, seperti itu. Nah, itu kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, Bapak sekalian, ke tanah. Ya, dalam tanah itu, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali proses-proses biologi, ya, atau kimiawi yang terjadi di sana, ya, biologi, biokimia lah yang terjadi pada tanah, gitu kan. Kita tahu bahwa tumbuhan yang menghasilkan proses fotosintesis, ya, atau pohon-pohon, ya, dengan glukosa, dengan oksigen, itu kan asalnya kan dari tanah tadi, gitu sebenarnya. Ada makhluk-makhluk yang membantu di sana, bakteri-bakteri tanah, ya, termasuk di udara juga ada bakteri, ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya apa di sini yang kita bisa ambil sebagai panduan kita berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga imunitas, ya. Maka kata kuncinya apa? Semakin banyak, ini kata kuncinya, semakin banyak produk-produk yang berasal dari tanah yang Anda konsumsi setiap hari, dan produk tersebut mendapatkan cahaya matahari, ya, dan mendapatkan nutrisi dari tanah tadi, maka akan semakin optimal dan sehat tubuh Anda. Itu aja. Berarti di sini tereksklud dengan sendirinya, ya, atau tereksklud, gitu, ya, dengan sendirinya hal-hal atau produk-produk yang sudah bentuknya kemasan. Kalau sudah kemasan, kalau sudah pabrikasi, kalau sudah ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik lainnya, ya, itu bukan yang saya maksud di sini. Berarti kalau Anda di sana misalkan punya kebun, ya, punya pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah atau sayur tertentu, ya, itulah yang saya maksud, gitu kan. Karena memang kata kuncinya di sana, ya. Maka zaman dulu, Bapak sekalian, nggak ada ceritanya nggak ada pembeda, gitu, ya, antara organik dan nggak organik, karena dulu, ya, tumbuh alami saja, ya, tumbuh alami semua, gitu. Kalau sekarang kan karena begitu banyaknya begitu banyaknya permintaan, gitu kan, dari produk-produk yang ada, akhirnya pakai pestisida lah, apa segala macam, ya. Maka saya sering bilang kalau di Indonesia itu kan di sana juga mungkin ada, ya, saya kira ada lah, pasti ada. Ya, negara-negara seperti itu biasanya sudah terbagi juga, ya. Pernah waktu saya terakhir kemarin ke
ke Australia waktu di safari dakwah di sana itu juga ada di supermarket yang diajak teman di sana, ada satu lorong gitu kan, itu khusus makanan-makanan sehat gitu kan, subhanallah ya. Jadi Bapak sekalian, itu tadi kuncinya. Jadi semakin banyak makanan-makanan yang berasal dari tanah tadi, dapat cahaya matahari yang Anda konsumsi setiap hari, ya semakin sehat tubuh Anda. Apalagi makanan tadi tidak terkontaminasi dengan logam-logam berat. Sayur, buah-buahan, segala macam. Sebenarnya apa efeknya kalau seandainya pada jangka panjang kita mengkonsumsi kayak begitu? Efeknya adalah tubuh kita itu seperti akan terreset dengan sendirinya. Kata kuncinya apa? Makanlah yang halal, kan itu udah wajib lah ya. Kemudian makanlah yang baik atau toyib bahasa kita. Toyib itu apa kalau bahasa saya pribadi? Toyib itu sesuatu yang tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia dan tidak terfabrikasi gitu kan. Itu toyib kalau saya. Jadi ibarat kata mah kalau Anda makan jeruk gitu kan, misalkan Anda makan jeruk itu toyib gitu kan. Tapi ketika sudah berubah menjadi jeruk dalam orange juice dalam kemasan, udah nggak toyib lagi kalau saya. Meskipun di situ dikatakan nggak ada pengawet, nggak ada apa. Tapi bagi saya udah bukan itu yang saya maksud toyib. Ya. Semakin dekat dia dengan alam, semakin tidak banyak atau tidak ada pengolahan, semakin toyib dia. Ya, tinggal nanti apa yang kita makan di situ. Ya, kayak sekarang kemarin saya cerita ada salah satu sahabat saya juga yang melaporkan ke saya ada imam masjidnya itu yang terkena atau saturasi oksigennya menurun sampai 70%. Ya, ya udah kita pakai senjata-senjata yang ada aja. Ya, saya pakai salah satu yang saya gunakan adalah habatus sauda. Ya, habatus sauda ini saya campur dengan madu, kemudian campur dengan air, lalu diuapkan. Ya, diuapkan itu ternyata subhanallah ya, bismillah itu meningkatkan saturasi oksigen. Dia sendiri kaget gitu kan. Nah, memang habatus sauda ini salah satu produk ciptaan Allah yang sangat baik ya, karena sifatnya panas, dia membersihkan lendir ya, lendir dalam tubuh kita. Ya, madu kita tahu lah, madu itu kan di samping kita tahu madu itu isinya adalah antioksidan, ada vitamin, enzim segala macam, dia juga ada asam amino, juga ada bakterinya. Ya, termasuk saya sarankan kepada beliau untuk juga menggunakan ya probiotik seperti ini ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat atau beli di sana juga cukup banyak yang bisa Anda dapatkan probiotik kayak begitu. Ya, isinya kan ini bakteri isinya. Dalam ini kan nggak kelihatan. Maka dalam kalau sesuatu yang nggak kelihatan tuh guru saya mengajarkan itu nano tuh kayak begitu ya, subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya keharmonisasian dengan alam tadi dalam ibadah kita dan kemudian keharmonisasian kita dengan tanah dan air tadi itu kuncinya di situ. Ya. Itu kalau Anda yang pernah membaca postingan saya tentang imun booster ya yang ada pada Instagram saya @zelakbar, itu saya jelaskan juga. Sebenarnya ngandalin ini aja, ini ya, habatus sauda. Ya, kemudian ini probiotik. Nanti bisa didapatkan di sana kayaknya gampang, lebih mudah mendapatkannya. Kemudian madu. Ya, sama kurma. Ini aja Anda konsumsi rutin tiap hari. Ya, tambah lagi kalau mau tambah lagi satu lagi dengan minyak zaitun Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, itu sudah cukup. Bahkan untuk di saat wabah dan tidak wabah pun itu sudah powerfulnya luar biasa. Di sini ya, habatus sauda kata Nabi SAW terdapat obat segala penyakit kecuali kematian. Ya, memang beberapa ulama menyebutkan tidak semua juga, tapi saya pribadi dalam pengalaman saya menyebutkan memang habatus sauda ini memperbaiki banyak sistem dalam tubuh kita. Ya, kemudian probiotik atau cuka fermented food atau fermented liquid ya, itu banyak bisa banyak sekali manfaat. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu kan fermentasi. Bahkan ternyata di surga sendiri ada salah satu minuman untuk penghuni surga yang kita kenal dengan atau disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya khamar lisyaribin ya. Khamar yang tidak memabukkan itu kan khamar itu kan sesuatu yang fermented ya, fermentasi gitu kan. Madu ya, sudah tahu kita ada asam aminonya, vitamin, ada bakteri juga dalam situ.
Kurma ya, tinggal Anda browsing. Isinya apa? Asam amino, besi, zinc, semua dari situ. Tambah lagi dengan minyak zaitun sebagai lemak yang baik. Ini aja sebenarnya ngandalin ini doang. Sudah sangat cukup. Ya. Apalagi kalau di Indonesia mungkin ya, sini mungkin bisa dapatkan juga di Australia, rempah-rempah atau rimpang-rimpang. Ya, ngandalin ini doang nih. Makanannya dijaga, yang dimakan itu kayak begini tiap hari. Jadi Masya Allah, jadi mudah sebenarnya ya. Cuma tadi ya nggak segampang itu ketika kita bicara di realitanya, karena godaannya kan banyak. Bagaimana tipsnya mengatasi hal-hal seperti itu supaya tidak ya seperti halnya juga iman ya. Iman kita tuh kan naik turun, imunitas juga kita naik turun gitu kan. Tapi minimal terjaga lah gitu kan. Makanya saya kadang-kadang supaya badan saya tetap stabil ya saya memaksakan diri saya gitu kan untuk mengkonsumsi ini itu segala macam. Sebulan mungkin orang nyebutnya suplemen, tapi sebenarnya dia bukan sekedar suplemen. Ya. Kalau Anda yang tahu ini kayak begini, dia bukan cuma sekedar suplemen. Bahkan di Amerika saya pernah lihat di salah satu toko online di sana disampaikan oleh teman saya itu apa tuh namanya, ada satu bahan tadi senyawa kimia organik gitu kan, yang ternyata senyawa kimia tadi itu dia punya kemampuan untuk meresetting ya. Meresetting itu menyeimbangkan kembali hormon-hormon dalam tubuh manusia. Baik hormon testosteron, estrogen, progesteron segala macam. Jadi apa tuh namanya, dan bahan itu ya mereka jual dalam bentuk ekstrak cair ya, tetesan ya. Namanya saya lupa apa itu ya. Tapi harganya mahal loh, sebotol gini itu bisa 1 juta. Dan Anda tahu itu bahan didapatkan dari mana? Dari ini, habatus sauda. Ya. Jadi habatus sauda itu salah satu bahan alam terbaik yang Allah ciptakan yang memiliki kemampuan untuk mereset ya sistem-sistem hormon tubuh kita yang bermasalah. Ya, termasuk tadi ya riset yang ada yang pernah saya baca itu juga habatus sauda ketemu dengan madu ya, itu sudah sangat powerful, yang ngandalin itu doang gitu kan, black seed, black cumin seperti itu.